Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mengamankan Bupati Pati, Sudewo, dalam operasi tangkap tangan OTT yang digelar di wilayah Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Informasi Bupati Pati Sudewo OTT, KPK dibenarkan oleh juru bicara KPK. Juru bicara KPK, Budi Prasetyo, menyampaikan bahwa Sudewo termasuk pihak yang diamankan dalam kegiatan penindakan tersebut. Ia menegaskan penangkapan dilakukan sebagai bagian dari OTT yang masih dalam tahap pengembangan. Salah satu pihak yang diamankan dalam peristiwa tangkap tangan di Pati adalah saudara SDW, ujar Budi saat dikonfirmasi sebagaimana diberitakan Kompas.com, Senin 19 Januari tahun 2026. Saat ini, KPK masih mendalami kasus tersebut dengan melakukan pemeriksaan intensif terhadap Sudewo. Proses pemeriksaan sementara berlangsung di Polres Kudus. Menurut Budi, tim penyidik masih fokus menggali keterangan dari pihak-pihak yang diamankan guna memperjelas konstruksi perkara. Yang bersangkutan tengah menjalani pemeriksaan secara intensif oleh tim. Tegasnya, Duta Besar Indonesia untuk Kamboja Santo Darmo Sumarto menyampaikan ratusan warga negara Indonesia WNI telah meminta pulang ke tanah air. Sebanyak 308 WNI melapor diri ke Kedutaan Besar RI KBRI di Phnom Penh dan mengajukan fasilitas deportasi setelah keluar dari sindikat penipuan daring atau online scam tempat mereka bekerja. Santo menuturkan, lonjakan tersebut terjadi seiring dengan semakin intensifnya pemberantasan sindikat penipuan daring. Perdana Menteri Kamboja Han Maneti menginstruksikan pemberantasan bisnis haram itu hingga membuat para sindikat akhirnya melepas pekerjanya begitu saja. Selama 2 hari terakhir, sudah terdapat 308 WNI yang melapor secara walk-in ke KBRI setelah dikeluarkan dari sindikat penipuan daring, kata Santo. Sebagaimana dilansir antara Senin 19 Januari 2026, KBRI Phnom Penh mencatat pada Januari tahun 2026 sudah ada 375 WNI melapor ke KBRI Phnom Penh setelah keluar dari sindikat penipuan daring. Dewan Perwakilan Rakyat DPR mengkritik temuan awal mengenai anggaran makan dan minum di sejumlah pemerintah daerah Pemda yang nilainya mencapai 1 miliar rupiah per hari. Angka tersebut dinilai tidak masuk akal dan mencerminkan lemahnya pengendalian belanja daerah. Temuan ini diungkapkan Menteri Dalam Negeri Mendagri Tito Karnavian di Jakarta, Rabu 14 Januari tahun 2026 berdasarkan pemantauan terhadap daerah-daerah yang dianggap boros dalam mengelola anggaran. Tito menyebutkan ada alokasi anggaran untuk konsumsi yang bisa mencapai 1 juta rupiah per orang. Bahkan agenda rapat tertentu dibuat hingga 10 kali lipat. Kami mendorong semua daerah agar belanja dari pusat tepat sasaran. Jangan dilebih-lebihkan. Rapat kalau bisa pakai Zoom meeting saja. Apalagi rapat cuma sekali tapi dibuat 10 kali, ujar Tito. Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi, KDM, melakukan inspeksi mendadak sidak ke kawasan kaki Gunung Ciremai, Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Kuningan. Kamis 15 Januari tahun 2026, ketidakhadiran pimpinan daerah Kuningan menjadi sorotan saat KDM meninjau lokasi penambangan batu dan objek wisata Telaga Nilem. Saat meninjau lahan yang gundul, akibat aktivitas proyek dan tambang, KDM terlibat dialog panas dengan Kepala Balai Taman Nasional Gunung Ciremai BTN GC, Tony Anwar. KDM mengkritik pola penghijauan yang selama ini hanya bersifat seremonial. Kalau bicara kewenangan, nggak akan selesai. Pertanyaan saya, nanam pohon di daerah gundul, kewenangan siapa? Kenapa dibiarkan gundul itu? Pak, nanam pohon jangan seremonial. Setelah itu, ditinggalkan. Moal jadi tidak akan tumbuh. Tegas KDM dengan nada tinggi. Belasan siswa di Jambi yang terlibat dalam aksi pengeroyokan terhadap seorang guru akhirnya dijatuhi sanksi berupa pembuatan surat pernyataan. Keputusan ini diambil setelah dilakukan proses mediasi secara kekeluargaan yang melibatkan berbagai unsur terkait. Pertemuan ini bertujuan mencari jalan tengah atas insiden kekerasan yang terjadi
di lingkungan sekolah tersebut. Berdasarkan hasil keputusan mediasi, total terdapat 12 siswa yang diwajibkan membuat surat pernyataan untuk tidak mengulangi perbuatannya. Selain itu, belasan siswa tersebut juga diminta menyampaikan permohonan maaf secara langsung kepada guru yang menjadi korban. Ranto menjelaskan bahwa aksi pengeroyokan tersebut dipicu oleh kondisi emosional para siswa yang tidak terkendali saat kejadian. Meski demikian, pihak sekolah tetap memberikan sanksi sebagai bentuk edukasi agar tindakan serupa tidak terulang di masa depan. Meski sanksi bagi siswa telah diputuskan, status guru yang menjadi korban pengeroyokan masih menunggu keputusan dari otoritas yang lebih tinggi. Muncul wacana mengenai pemindahan tugas sang guru demi alasan keamanan dan keselamatan. Setelah insiden tersebut, Kepala Desa Tuhegio II, inisial YL, di Kecamatan Gunung Sitoli Idanoit, Kota Gunung Sitoli, Sumatera Utara, ditahan pada Rabu 14 Januari tahun 2026. Dia diduga korupsi dana desa yang merugikan negara 500 juta rupiah. Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Gunung Sitoli, Yaatullah Hulu, mengatakan, selain YL, pihaknya juga menahan sekretaris desa inisial L karena juga terlibat dalam kasus serupa. Yaatullah lalu menjelaskan bahwa keduanya diduga korupsi saat menggunakan dana desa tahun anggaran 2023. Dari catatan kejaksaan, ada 3 modus yang dilakukan kedua pelaku. Di antaranya, bersama-sama melakukan penarikan dana desa tidak sesuai ketentuan berdasarkan surat perintah pembayaran SPP, lalu melakukan penundaan pembayaran kegiatan pihak ketiga. Padahal, uang sudah dicairkan. Membuat laporan pertanggungjawaban LPJ palsu pada buku kas umum BKU dengan menerangkan terdapat dana di kas desa. Tetapi faktanya, uang tersebut tidak terdapat di kas desa. Untuk memuluskan laporan pertanggungjawaban, ungkap Yaatullah. Akibat tindakan keduanya, kata Yaat, potensi kerugian negara mencapai 500 juta rupiah. Kini keduanya ditahan di Lembaga Pemasyarakatan kelas kedua B Gunung Sitoli untuk proses hukum lebih lanjut. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mengatakan aliran uang kasus dugaan korupsi kuota haji 2024 yang diterima Ketua Bidang Ekonomi Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU Aizuddin berasal dari Biro Travel Haji atau penyelenggara ibadah haji khusus PIHK. Juru bicara KPK, Budi Prasetyo mengatakan, penyidik menduga penerimaan uang tersebut untuk Aizuddin secara individu, bukan PBNU. Penerimanya diduga masih untuk individu yang bersangkutan, yang pertama. Yang kedua, diduga penerimaannya dari para biro travel atau PIHK, ya, kata Budi. Di Gedung Merah Putih, Jakarta, Kamis 15 Januari tahun 2026. Meski demikian, Budi belum mengungkapkan jumlah uang yang diterima Aizuddin terkait dengan nominal. Nanti kami cek kembali, karena ini kan masih terus dilakukan pendalaman, ujarnya. Budi mengatakan, penyidik juga masih mengusut tujuan pemberian uang dari Biro Travel Haji ke Aizuddin, termasuk dugaan menjadi perantara dalam pembagian kuota haji khusus. Aksi unik anggota kepolisian di Palembang, Sumatera Selatan dalam menangkap Jody Iskandar 26 viral di media sosial. Jody yang dikenal sebagai raja pencurian kendaraan bermotor curanmor ini diringkus oleh petugas yang menyamar menggunakan kostum pahlawan super dan karakter kartun. Dalam rekaman video yang diunggah akun Instagram @palembangkaget, terlihat anggota kepolisian mengenakan kostum Doraemon berwarna biru dan kostum Spider-Man. Strategi ini dilakukan untuk mendekati target tanpa menimbulkan kecurigaan di lokasi. Penangkapan anggota Satuan Reserse Kriminal Satreskrim Polrestabes Palembang tersebut langsung membekuk Jody yang telah lama menjadi buronan. Kapolrestabes Palembang, Kombes Pol Sony Maharbudi Adityon, membenarkan kejadian unik tersebut. Nama Timothy Ronald selama ini dikenal sebagai investor muda yang kerap membagikan pandangan soal investasi jangka panjang. Namun, citra tersebut kini disorot setelah ia dilaporkan ke Polda Metro Jaya atas dugaan penipuan investasi trading mata uang kripto. Kabid Humas Polda Metro Jaya,
Kombes Pol Budi Hermanto membenarkan adanya laporan tersebut. Benar, ada laporan terkait kripto oleh pelapor berinisial Y, kata Budi saat dikonfirmasi Minggu 11 Januari tahun 2026. Budi menyebutkan, laporan itu masih dalam tahap penyelidikan. Saat ini terlapor dalam proses penyelidikan, ujarnya.